Selamat pagi, shalom. Tuhan Yesus memberkati hingga pagi ini dengan tubuh yang sehat. Kita boleh kembali duduk diam di bawah kaki Tuhan. Mari kitanya, sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, karena kasih karunia-Mu yang besar kami boleh menikmati istirahat malam. Dan pagi ini dengan tubuh yang sehat kami boleh diberi kesempatan kembali untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengar kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan baca ayat yang sama seperti yang sebelumnya. Di dalam Yeremia 17 ayat 7. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tema firman Tuhan mana rema pagi hari ini? Ragu-ragu. Saudara, mengapa kok ragu-ragu? Nah ini dia. Keraguan, ragu-ragu. Ini adalah musuh daripada iman. Ya. Kalau kita mempunyai iman, kita akan diuji. Amoso, ya. Ragu-ragu, keraguan itu mulai timbul. Masa firman Tuhan itu untuk saya? Ini ragu-ragu namanya. Apa firman itu berbicara untuk saya? Ragu-ragu. Nah ini sebabnya firman Tuhan dengan tema ragu-ragu harus kita singkirkan. Jangan mempunyai ragu-ragu, keraguan akan firman Allah. Saudaraku, keragu-raguan itu punya saudara, namanya kekhawatiran. Nah, punya lagi saudara, namanya bimbang. Mosok sih, itu juga saudaranya. Hati-hati, jangan sampai kita mempunyai kerabat ragu-ragu, keraguan, bimbang, khawatir. Mosok sih. Kalau kita tahu, ayo kerabat ini kita tinggalkan. Ya, jangan sampai ada keraguan-raguan di dalam hidup kita. Di dalam menerima firman Tuhan yang kita sudah dengar. Ya, kalau kita menerima firman Tuhan yang kita sudah dengar dengan kerabat namanya ragu-ragu, keraguan, bimbang, khawatir, amososi, nol. Sia-sia. Kita tidak mendapatkan apa-apa. Artinya, mari kita pada pagi hari ini mau merenungkan. Karena firman Tuhan dikatakan di dalam Markus, ya, saudara bisa baca nanti di rumah, Markus pasal 9. Saudara baca. Saya akan petik aja. Yang dikatakan Tuhan Yesus berkata begini. Katamu, jika engkau dapat. Karena orang ini berbicara tentang seorang bapak yang datang pada Yesus. Kata ini dilontarkan oleh bapak ini karena anaknya sakit, ayan atau kerasukan. Dibawalah kepada murid-muridnya dan murid-muridnya tidak dapat menyembuhkan. Makanya anak itu dibawa pada Yesus. Dia bertanya kepada Yesus dan Tuhan menjawab. Nah, jawaban Tuhan begini yang sudah kita baca. Katamu, katanya kepada bapak itu, jika engkau dapat.
Artinya jika Yesus dapat menyembuhkan anaknya yang sakit ini. Karena bapaknya melihat muridnya tidak bisa menyembuhkan. Tapi Tuhan jawab, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Nah ini. Tuhan jawab, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saudara, pada waktu percakapan ini, Tuhan Yesus untuk hal seperti ini ada pembelajaran. Yang pertama, Tuhan Yesus menegur murid-muridnya. Bahkan dikatakan begini, hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Angkatan yang tidak percaya. Saudara, makanya Tuhan berkata, bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Tapi kenapa? Murid-muridnya kan percaya pada Yesus. Kok bisa tidak terjadi mujizat untuk menyembuhkan orang yang sakit itu? Apa salahnya murid-murid itu? Yaitu Tuhan menegur langsung orang yang tidak percaya, angkatan yang tidak percaya, karena ragu-ragu, keraguan, bimbang. Masa sih? Ini yang menyebabkan tidak melihat mujizat Tuhan dinyatakan. Saudara, ayo kita buang. Kalau engkau sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, firman itu berkata kepadamu, imani. Jangan ditanggapi dengan ragu-ragu, keraguan. Maksud sih, apakah firman itu untuk aku sih? Nah, jangan. Iman, percaya. Karena firman Tuhan katakan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Karena Tuhan menegur murid-muridnya untuk mencelikkan mata rohaninya, supaya dia bisa melihat dan mengerti siapa gurunya itu. Saudara, pembelajaran untuk murid-muridnya, pembelajaran untuk kita juga. Mungkin selama ini kita lupa, buta. Siapa Yesus itu? Dan Tuhan ingin mencelikkan mata kita yang buta untuk dapat melihat, mengenal siapa yang kita sembah, yang berfirman itu. Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu siapa? Nah ini, Tuhan ingin mencelikkan mata hati kita, mata rohani kita, supaya boleh mengenal Dia. Saudara, Bapak ini pada waktu ditegur oleh Tuhan, mendengar murid-muridnya juga ditegur, angkatan yang tidak percaya, Tuhan berikan aku iman supaya aku dapat mempercaya. Ayo kita juga, Tuhan, mungkin kita selama ini masih dikuasai oleh ragu-ragu, keraguan-raguan, kebimbangan, ketidakpercayaan, dan lain-lain. Minta biar Roh Kudus mengubah supaya kita mendengar kebenaran firman Tuhan, kita mempercayai, mujizat itu kita terima. Itu kan, saudaraku, mari kita merenungkan perkara ini. Saudara, karena anugerah yang terbesar bagi orang yang percaya adalah
karunia yang kita terima daripada Allah, yaitu iman percaya. Ya, kalau kita menaruh karunia yang Tuhan berikan kepada kita, percaya, iman itu dalam hati kita, ayo benar-benar kita percaya. Jangan ada kerikil-kerikil batu terjal yang berbicara ragu-ragu, keraguan. Buang. Maka Tuhan Yesus berkata, kalau kamu punya biji iman sebesar biji sesawi, biji sesawi itu kecil, ya. Kalau engkau bicara dengan iman biji sesawi, hai gunung pindah, gunung itu akan pindah. Hai gunung-gunung penyakit, penderitaan, kesusahan, dengan iman semuanya akan dipindahkan. Ini, ayo kita mempunyai iman. Jangan mempunyai ragu-ragu, keraguan, kebimbangan. Kalau saudara sekarang sebagai orang yang telah diberkati oleh Tuhan, engkau mendapatkan keselamatan, jaminan untuk masuk hidup ke surga, itu imani. Oh haleluya, aku diselamatkan oleh Tuhan, pemberian daripada Tuhan. Aku percaya, aku mati masuk surga, hidup kekal Tuhan sudah sediakan bagiku. Jangan ragu-ragu, keraguan-raguan. Tempatnya bukan di surga. Haleluya. Renungkan. Pada saat pagi hari ini, sebelum kita melakukan pelayanan, melakukan pekerjaan, melakukan aktivitas, ayo minta Tuhan tambahkan imanku, supaya dalam setiap persoalan yang aku hadapi sepanjang hari ini, dalam pekerjaanku, dalam usahaku, dalam bisnisku, dalam pelayananku, penyertaan Tuhan membuat aku tidak ragu-ragu. Itu kan, itu yang disenangi oleh Tuhan. Jangan ada keraguan-raguan, ragu-ragu, tapi ada kemantapan, keyakinan, iman yang kokoh. Tuhan akan memberikan penghiburan, Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan memberikan keberhasilan. Karena firman Tuhan kata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Buang ragu-ragu, tapi milikilah iman, maka engkau akan melihat tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, biarlah kasih anugerah-Mu turun kepada kami, supaya kami dapat menaruh pengharapan kami hanya kepada firman-Mu, kepada Tuhan, kepada Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Roh Kudus tolong kami supaya keraguan-raguan kami, kebimbangan kami, ragu-ragu, tidak percaya, Tuhan singkirkan. Berikan kepada kami iman, percaya. Roh Kudus tolong kami, kuatkan kami, mampukan kami untuk tetap mengandalkan Tuhan. Percaya kepada Tuhan, hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan. Jikalau ada sesuatu yang tidak benar, Tuhan tegur kami, Tuhan tolong kami, supaya kami dapat membenahi, dan kami kembali percaya kepada Tuhan. Berkati kami semua, Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan Bapak Ibu yang telah mendengar tentang siaran tentang Manarema pagi hari ini. Sebelum mereka melakukan aktivitas, Tuhan berkati dengan kekuatan, kesehatan, perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan. Tuhan juga memberkati bangsa kami Republik
Indonesia. Biar berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus tetap menyertai kita pagi ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati.